Selamat sore rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Shalom. Pada kesempatan berbahagia ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang memaparkan 5 pokok bahasan materi. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Saputra. NIM saya 71-2022-175. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang godaan dari pihak gnostik. Itu yang pertama, wujud gnostik. Dalam buku Harta dalam Bejana, gnostik berasal dari bahasa Yunani yang berarti gnosis, yang berarti pengetahuan. Istilah gnostik khusus dipakai sebagai sebutan bagi beberapa aliran kepercayaan dalam abad kedua. Pada zaman itu, banyak orang terpelajar menjadi gnostik karena akal dan sanubarinya belum dipaskan oleh agama biasa yang mudah dipahami. Dan yang kedua, gnostik Kristen. Gnostik Kristen mulai muncul karena berita Injil terlampau sederhana dari ajaran gereja yang mudah dimengerti, kurang digemari. Maka dari itu, gnostik mulai menafsirkan Alkitab secara alegoris. Dengan demikian, kebodohan salib ditukarkan dengan hikmat dunia. Terdapat asas-asas yang berbeda di dalam ajaran gnostik terhadap iman Kristen. Dalam buku Harta dalam Bejana dituliskan bahwa yang pertama, perjanjian baru dipisahkan dari perjanjian lama. Dan dengan demikian, maka maknanya diputarbalikkan. Dan yang kedua, Allah pencipta tidak sama dengan Allah Bapa Yesus Kristus. Pihak gnostik menyangkal bahwa Yesus Kristus bukanlah seorang pencipta. Mereka mengakui bahwa seorang pencipta itu demiurgos. Yang ketiga, daging tidak akan bangkit dan tidak akan ada dunia yang baru, sebab seluruh materi akan binasa kelak. Dan yang keempat, dalam hal kelakuan orang, tekanan diberikan kepada perjuangan lawan tabiat jasmani kita, bukan kepada kesejahteraan lawan kita. Dan yang ketiga, sejarah gnostik. Pada abad kedua, gnostik mulai terasa kuat pengaruhnya di dalam gereja. Pada waktu itu, orang-orang gnostik memisahkan diri dari jemaat yang ada di gereja karena mereka merasa bahwa mereka lebih rohani dari jemaat biasa. Tetapi masih ada orang-orang gnostik yang masih membaur dengan jemaat-jemaat gereja. Dan puncak ajaran gnostik sendiri terdapat kira-kira pada tahun 150. Pusatnya ialah Alexandria, tempat kerja Basilides yang mengarang tafsiran perjanjian baru secara gnostik. Dan yang keempat, sistem gereja terhadap gnostik, sikap gereja terhadap gnostik. Untungnya, gereja tetap berpaut dalam perjanjian lama dengan diakuinya Allah Bapa Yesus Kristus adalah pencipta dunia. Dan dengan demikian bahwa dunia tidak diciptakan oleh demiurgos. Pada waktu itu, ahli-ahli gnostik mulai memakai istilah teologia, tafsiran-tafsiran dan pengakuan iman. Tetapi gereja cukup pintar dalam menangani hal ini karena gereja menangkis serangan-serangan gnostik dengan memutarbalikkan. Contohnya, ketika ahli gnostik memakai istilah teologia, gereja juga memakai teologi untuk menangkis serangan-serangan gnostik itu sendiri. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai kritik terhadap gereja resmi. Yang pertama itu Marcion. Marcion adalah seorang tokoh yang berpengaruh terhadap Gnostisisme. Pada usia muda, ia menyebarkan pandangan-pandangan tentang Injil yang baru dan berkonflik dengan pemimpin Kristen lokal. Karena perbedaan pendapat mengenai ajaran Paulus, sehingga ia dikeluarkan dari jemaat kota tersebut. Marcion datang ke Roma dan bergabung dengan komunitas Kristen yang diberinya banyak sumbangan. Ia kemudian membuat sebuah gereja baru yang berkembang dengan cepat. Namun pada abad ke-5, gereja tersebut berangsur lenyap oleh karena perlawanan dari negara yang menghendaki satu gereja Kristen. Alasan Marcion membuat gereja baru karena dia menganut paham Paulus yang menekan bahwa
intisari dari keselamatan kita adalah iman kepada Allah. Marcion dalam pemahamannya memisahkan secara pribadi Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru, di mana pemahamannya mengenai Perjanjian Lama, Allah merupakan Allah yang tidak sempurna karena Dia menggenapkan hukum Tauratnya dengan kekerasan atau pemaksaan, sehingga timbulnya hukum yang setimpal. Kemudian pada Perjanjian Baru, Yesus diutus untuk menjadi Allah yang baru yang mewujudkan kasih dalam diri setiap umatnya. Yang kedua, gerakan Montanisme. Gerakan Montanisme merupakan serangan ketiga yang dialami gereja-gereja pada abad kedua. Setelah gerakan Montanisme yang menyerang gereja tersebut, maka muncullah ajaran yang berasal dari ajaran Montanisme atau Montanus. Ajaran itu mengajarkan tentang wajibnya jemaat sejati memperhatikan pernyataan yang tinggi dan akhir itu yang disampaikan Roh kepada mereka dengan perantaraan Montanus serta nabiahnya. Hanya ada satu Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu serta diharuskan hidup suci. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8 senjata-senjata gereja. Senjata-senjata gereja adalah bentuk perlawanan gereja terhadap ajaran sesat. Pernyataan yang tegas dari wujud gereja itu sendiri. Senjata gereja terbagi menjadi 3, yaitu kanon dari kitab Perjanjian Baru yang diakui Perjanjian Lama, pengakuan iman untuk menetapkan ajaran gereja. Yang ketiga, jabatan uskup sebagai pengganti rasul-rasul. Jikalau gereja melawan sekta yang mengumpulkan banyak gnostik atau sedikit marcion, surah Kurus menjadi kanon, diantaranya banyak yang apokritif. Tugas gereja yang pertama ialah menetapkan sendiri kitab-kitab manakah membuat cerita-cerita yang benar tentang Tuhan. Di antara segala kitab, hanya Wahyu dan Yohanes saja yang dipandang sah. Sebaliknya, beberapa kitab yang lain dipandang oleh kanonik oleh sejumlah jemaat yang dimaksud adalah karangan bapak-bapak rasuli. Dengan demikian, sebenarnya tradisi-tradisi gereja sekali-sekali tidak boleh mempunyai kuasa sendiri. Di kemudian hal itu dipegang teguh oleh gereja Protestan, tetapi kurang diingat oleh gereja Katolik Roma. Perlawanan gereja terhadap gnostik dan marcion muncullah pengakuan Nicea yang dipahamakan sebagai kadit langit dan bumi. Segala pokok yang mengenai Kristus sangatlah bertentangan dengan ajaran sekta yang mengatakan bahwa Kristus datang ke dunia dengan tubuh maya saja atau ajaran docetisme. Sebab itu, timbullah nama pengakuan rasuli atau apostolikum menurut kata pertama dalam bahasa lain, yaitu credo, artinya aku percaya. Pernyataan Tuhan telah diakhiri dengan Perjanjian Baru. Pembaharuan gereja atau reformasi memilih kuasa firman Tuhan yang kepadanya segala kuasa lain takluk. Pada teologi gereja lama, terdapat adanya golongan-golongan khusus yang berusaha menyesuaikan Injil dengan semangat zaman, di mana Injil menggenapi cita-cita filsafat Yunani. Yang pertama ada golongan apologet, di mana golongan tersebut berusaha menjawab pertanyaan kaum skeptis yang meragukan adanya keberadaan Allah. Menurut pandangan Yunani, Allah berada di tempat yang tidak terhampiri, sehingga untuk berhubungan dengannya haruslah melewati roh perantara, yaitu firman atau logos. Kemudian golongan apologet menyamakan logos, filsafat Yunani, dengan logos atau firman, sehingga menjadikan pemahaman keliru tentang ajaran Alkitab bagi kaum non-Kristen untuk memasuki teologi gereja. Menurut Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Padahal, logos dari pandangan Yunani hanya semacam setengah Allah saja, yang berarti Yesus tidak dipandang sebagai Allah sendiri yang turun ke bumi,
melainkan sesuatu yang setengah ilahi saja. Pada teologi apologet, berbicara mengenai kebebasan dunia, seperti Allah menciptakan logos di dalam rangkaian waktu sebagai suatu roh pribadi, dan dengan logos itu Allah menciptakan segala sesuatu. Pemaparan materi berikutnya akan dibahas oleh teman saya, Krisno Aitonan. Oke, setelah timbulnya golongan apologet, bangkitlah seorang ahli teologi dengan ajarannya yang dipakai untuk melawan gnostik pada zaman itu. Ia bernama Irenaeus. Dia adalah seorang tokoh yang berasal dari Asia Kecil. Irenaeus memiliki pokok utama dan juga corak teologinya adalah sakramentalis, yakni bahwa menurutnya anugerah Allah disalurkan kepada kita, terutama melalui sakramen sebagai ragi atau obat kekekalan, bukan melalui pemberitaan firman. Yang berikut, Tertullianus. Dia merupakan seorang tokoh ahli hukum yang bekerja sebagai advokat di Kartago pada zaman itu. Teologia Tertullianus ialah ia memakai berbagai istilah teologia seperti dosa turunan, tebusan dosa, jasa, dan lagi rumusan Allah. Ahli teologi yang berikut adalah Clemens dari Alexandria. Ia adalah seorang ahli teologi yang mencoba melaksanakan penyesuaian supaya agama Kristen disambut oleh golongan non-Kristen yang berpengetahuan tinggi pada zaman itu. Tokoh yang terakhir ialah Origenes. Ia merupakan tokoh terakhir yang menentang adanya ajaran gnostik yang masuk pada zaman itu. Ia merupakan seorang penulis. Ia menulis banyak sekali buku, kitab dan juga berbagai tafsiran dan filsafat yang dikembangkan olehnya. Origenes menafsirkan Alkitab secara alegoris, artinya cerita dan juga hikayat seperti hikayat biasa. Ajaran Origenes ialah asal dan tujuan segala yang hidup ialah Allah Bapa yang abadi, yang dari kekal melahirkan segala sesuatu yang ada. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gereja Katolik yang lama. Yang pertama adalah kebaktian. Gereja lama dibandingkan dengan kebaktian Kristen pada tahun 100, betapa gereja sudah bertambah dan dipengaruhi oleh non-Kristen. Ketika mereka mempersembahkan korbannya kepada dewa-dewa atau kaisar, maka pekerjaan yang dipandangnya itu dianggap baik. Korban yang dinaikkan oleh imam kepada Allah atas nama jemaat dianggap sebagai suatu persembahan ulang dari Kristus. Pandangan ini beralaskan bahwa kebersihan oleh doa atau ungkapan syukur imam, maka Roh Tuhan turun ke roti dan anggur. Ketika itu juga roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebagaimana kematian Yesus di kayu salib mengadakan tanda kebebasan dan keampunan untuk manusia, demikian pula tiap-tiap korban yang dipersembahkan oleh jemaat dengan perantaraan imam menghendaki keampunan dan mengharapkan berkat rohani jasmani bagi manusia. Yang kedua, disiplin gereja. Masalah disiplin gereja di Barat, Montaisme ditolak oleh gereja. Montaisme adalah kepercayaan yang berpendapat hanya satu Tuhan yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Montanus hendak mengembalikan kemurnian asli dari jemaat Tuhan dengan menyucikan tiap-tiap orang yang hidupnya tidak suci dan saleh. Cita-citanya ditolak oleh gereja, tetapi pada pihak lain, gereja perlu menentukan batas antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibiarkan. Karena menurut pendapat umum, baptisan membasuh segala dosa yang diperbuat. Oleh sebab itu, seorang Kristen tidak boleh jatuh ke dalam dosa yang berat supaya jangan ia kehilangan rahmat Tuhan yang diperolehnya dalam baptisan itu. Dosa-dosa yang ringan adalah dosa yang dipandang kecil sehingga dapat diampuni dan boleh tebus dengan doa dan puasa. Akan tetapi siapa yang berbuat dosa berat yang mengantar kepada maut kekal, yaitu percabulan, persundalan, zina, pembunuhan, dan murtad, harus disingkirkan dari gereja. Yang ketiga ada organisasi. Pusat gereja ialah oknum uskup yang mengepalai jemaat baik mengenai ajaran dan pengakuan, baik dalam kebaktian maupun dalam hal-hal disiplin. Seorang uskup yang baru harus dipilih oleh uskup yang berdekatan. Nah, mereka perlu ditabiskan agar bisa mewarisi segala bentuk kuasa rasuli. Jemaat wajib mengaku dan menerima uskup baru ini. Nah, organisasi gereja
dalam hubungannya lebih baik dan lebih luas diatur perlahan-lahan semenjak pada tahun 250 dan diadakan di setiap sinode-sinode daerah. Demikian pemaparan hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Shalom.